warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Siti Nurdiana. Saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG Guru Tertentu Tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan dengan NIM 254581304. Pada hari ini Kamis 11 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMK PP Negeri Biren. Ini KTP saya, selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat, Bu. Kalian berdiri, apakah pakaian kalian sudah rapi? Sudah rapi semuanya? Sudah, Bu. Oke, silakan duduk kembali. Lihat di sekeliling kalian, apakah masih ada sampah? Tidak, Bu. Oke, selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memberi doa. Silakan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ada, Bu. Siapa aja yang tidak berangkat? Sulis Hafiza sama Kulfa Mahera. Tulis Hafiza. Kelas 11, Bu. Tulis Hafiza sama Kulfa Mahera. Oke. Ibu, kenapa ini tidak berangkat? Sakit. Ibu panggil satu-satu ya. Fitriana. Ula Kurota ini. Melinda Arifah. Hadir, Bu. Miratul Hikmah. Naila Abira. Sakit, Bu. Oh, sakit. Nur Khadijah. Putri Balkis. Rizky Maharani. Hadir, Bu. Suci Ramadhani. Hadir, Bu. Siva. Sakit, Bu. Zatila. Tiara Lestari. Ismananda. Hadir. Jihan Al-Makfira. Hadir, Bu. Misbahul Jannah. Hadir, Bu. Mutiara. Hadir, Bu. Meria Safira. Hadir, Bu. Rayani Makfira. Hadir, Bu. Oke, berarti berapa orang tadi yang tidak hadir? 5 orang. Sakit semua ya? Iya, Bu.
Kita doakan semoga yang sakit teman-temannya bisa lekas sembuh ya, bisa kembali belajar. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Boleh berdiri dulu. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sekali lagi ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Silakan duduk kembali. Selanjutnya sebelum kita memasuki materi, kita sepakat dulu ya pada pembelajaran hari ini. Kesepakatan kelas kita apa? Apa saja yang bisa menjadi kesepakatan kita hari ini? Jangan ribut, jangan membuang sampah sembarangan, jangan ngobrol sendiri sama kawannya. Yang utama, oh iya, jangan jahil. Oke. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang faktor-faktor mutu. Ada yang masih ingat apa saja faktor yang mempengaruhi mutu bahan pangan? Ya. Silakan. Yang mempengaruhi bahan pangan itu interaksi dan ekstraksi. Faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik ya. Faktor intrinsik itu berasal dari bahan itu sendiri, bahan pangan itu sendiri. Sedangkan faktor ekstrinsik itu berasal dari lingkungan sekitar. Paham? Oke, selanjutnya kita memasuki ke materi selanjutnya. Kita akan mengadakan tes untuk mengetahui pemahaman awal kalian tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang sudah dapat silakan boleh dikerjakan ya. Oke, silakan. Silakan dikerjakan terlebih dahulu.
Ayo soalnya silakan dikerjakan. Sudah siap? Ayo dikerjakan dulu. Udah siap belum? Sudah, Bu. Sudah. Oke, yang sudah. Ayo dikerjakan dulu. Itu untuk mengetahui pemahaman awal kalian. Ada yang sudah siap? Oke, yang sudah siap, silakan dikumpulkan. Dibaca, itu dipahami soalnya. Sudah? Sudah, Bu? Sudah? Sudah? Ayo kita kerjakan sendiri. Sini yang sudah. Oke. Sudah ya. Oh ya. Oh. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi keripik singkong dari beberapa varian secara tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis keripik singkong dari beberapa variasi rasa dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengevaluasi keunggulan dan kelemahan mutu produk keripik singkong dari beberapa varian rasa secara tepat. Oke, paham ya? Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, pertanyaan pemantiknya. Pernahkah kalian makan keripik singkong? Pernah. Biasa kalian makan keripik singkong suka rasa apa? Jagung. Ada yang lain? Balado. Oke. Sekarang di sini ada pertanyaan ya. Mengapa produsen keripik singkong membuat berbagai varian rasa? Produsen membuat berbagai varian rasa agar produk lebih menarik, memenuhi selera konsumen yang beragam, dan mampu bersaing dengan produk lain. Varian rasa juga menjadi strategi untuk memperluas pasar karena setiap orang punya rasa favorit yang berbeda-beda. Oke, betul ya. Jadi, mengapa produsen keripik singkong membuat berbagai varian rasa? Agar produk lebih Mengapa produsen keripik singkong membuat berbagai varian rasa? Agar produk beragam ya, banyak rasanya, habis itu lebih banyak minat, lebih diminati oleh konsumen.
meningkatkan daya saing produk. Yang kedua, kalau kalian jadi seorang pengusaha makanan ringan, rasa apa yang akan kalian pilih untuk produksi keripik singkong kalian? Mengapa rasa itu penting untuk menarik pasar? Bu, Misalnya saya memilih rasa pedas balado karena banyak konsumen, terutama anak muda, menyukai cemilan dengan rasa pedas. Rasa yang cepat akan membuat konsumen lebih tertarik membeli dan bisa menjadi ciri khas produk dibandingkan yang lain. oke, betul ya. Jadi, seumpama kita memilih membuat rasa pedas atau rasa balado, karena kan selera konsumen itu berbeda-beda. Terutama untuk anak muda, mereka lebih cenderung suka rasa pedas, cenderung suka rasa pedas ya. Jadi produsen bisa produsen bisa lebih menganeka-ragamkan varian rasa. Yang ketiga, jika suatu produk keripik singkong gagal mempertahankan rasa yang konsisten dari waktu ke waktu, apa dampaknya bagi kepercayaan konsumen dan posisi produk di pasar? Bu. Dampaknya konsumen akan kecewa dan kehilangan kepercayaan sehingga mereka beralih ke produk lain yang lebih stabil mutunya. Akibat produk akan sulit bersaing bahkan tidak tersingkir dari pasar karena dianggap tidak bisa menjaga kualitas keripik. Ya. Jika suatu produk keripik singkong gagal mempertahankan rasa yang konsisten dari waktu ke waktu, itu konsumen akan kecewa dan beralih ke produk lain yang stabil mutunya. Kemudian dampaknya bagi kepercayaan konsumen dan posisi produk di pasar adalah produk tidak bisa bersaing lagi ya. Ujung-ujungnya produk akan tersingkir dari pasar. Oke, jelas? Jelas. Sekarang kita akan mengadakan ice breaking biar kita lebih semangat dan lebih fokus lagi ya. Kita akan mengadakan tepuk waktu. Tepuk waktu, jadi kalau nanti saya bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau bilang siang, nanti tepuk 2 kali. Kalau bilang sore, berarti tidak ada tepuk. Diam berarti ya. Kalau untuk malam, kita tepuk 3 kali. Oke, siap semuanya? Siap. Oke, tepuk waktu. Kita ulangi lagi. Tepuk waktu, nanti baru pagi, baru tepuk 1 kali. Siang 2 kali. Kalau sore kita tidak ada tepuk. Malam kita tepuk 3 kali. Oke, siap? Siap. Tepuk waktu pagi, siang, sore. Nggak ada. Malam. Oke, kita ulangi lagi. Tepuk waktu pagi, siang, sore, malam. Oke, kalian masih dalam fokus dan konsentrasi ya. Kita akan melanjutkan dengan melihat video. Kita akan melihat video tentang mengenal uji organoleptik. Tolong disimak baik-baik ya. Nanti dari video ini Rasa, apa yang bisa kalian warna, ambil? aroma, bentuk, dan tekstur adalah atribut sensori. Dalam pengembangan sebuah produk, atribut sensori menjadi salah satu dimensi yang sangat penting untuk diperhatikan. Karena terbukti, konsumen menjadikan atribut sensori sebagai pertimbangan dalam memilih produk yang akan konsumsi. Oleh karena itu, sebuah perusahaan biasanya melakukan pengujian pada suatu produk sebelum merilisnya ke pasaran. Pengujian atribut sensori dapat dilakukan melalui uji organoleptik atau biasa disebut juga sebagai evaluasi sensori. Pengujian ini memanfaatkan kepekaan indera manusia dalam mengidentifikasi atribut sensori karena belum ada mesin atau alat yang dapat menggantikan pekanya indera manusia. Peranan dari uji ini sendiri kan untuk melakukan uji.
melakukan uji ya, sehingga kita bisa mendapatkan data bagaimana sih karakteristik atau sifat sensori dari makanan ya, sehingga manajemen bisa ngambil keputusan apakah ini terus proyek ini ya, produk ini akan terus kita lempar ke pasaran atau harus diperbaiki lagi atau membatalkan ya. Karena ternyata dari uji di laboratorium, dari uji kesukaan misalnya, ternyata rata-rata bahwa agak suka ya, agak tidak suka, atau sebaliknya mungkin ternyata dari karakteristik mutu indrawinya ya, ternyata dibanding dengan produk yang sudah ada dia lebih buruk begitu. Terdapat 3 jenis uji organoleptik, yaitu diskriminatif atau different test, affective test, dan descriptive test. Bisa ini TH ya, karena mengembangkan minuman yang rendah kalori, kita kurangi gulanya, tapi ganti dengan yang non kalori gitu. Jadi kita tes gitu kan. Nah, di antara 3 ini mana yang berbeda? Gitu kan. Ada beda nggak? Ternyata saya tidak bisa membedakan. Ya kan? Artinya saya sudah berhasil atau perusahaan tersebut berhasil mengurangi gula, diganti dengan yang lain ya, tanpa konsumen melihat ada beda atau tidak gitu. Dan itu namanya mungkin perbedaan ya, discrimination atau difference test. Yang kedua yaitu ada metode kedua yaitu metode namanya itu deskriptif. Selain hanya membedakan juga apa yang beda, seberapa tingkatnya gitu, terus ada apa saja gitu. Jadi kita mendeskripsikan memang ada perbedaannya, kemudian kita ada dari berbagai atribut mutu yang kita identifikasi ini ada berapa dan tingkatnya berapa, sehingga kemudian kita akan plotkan ke dalam satu grafik yang namanya spider web, kita akan keluar jadi mapping card. Dan yang ketiga adalah namanya uji preferensi atau uji kesukaan hedonik ya, uji untuk preferensi dan akseptabilitas. Jadi misalnya ini tiga produk ini ya, nah, kira-kira panelis menyukai yang mana nih ya, ini hampir sama nih tapi tiga merek yang berbeda gitu. Saat pengujian, semua faktor yang dapat mengganggu proses penilaian ditekan seminimal mungkin. Salah satunya dengan memisahkan setiap peserta atau panelis agar tidak saling berkomunikasi. Sehingga penilaian yang dihasilkan benar-benar murni berasal dari pendapat pribadi masing-masing individu. Dalam dunia industri, terutama pada industri pangan, pengetahuan tentang uji organoleptik sangatlah diperlukan. Karena dapat menjadi gambaran respon konsumen terhadap suatu produk. Di IPB University sendiri, pengetahuan tentang uji organoleptik dipelajari di beberapa departemen, salah satunya Departemen Gizi Masyarakat. Jadi sebetulnya satu profesi ya, sebagai panelis expert itu satu profesi yang mahal ya, di ilmu gizi, di teknologi pangan, dipelajari. Dan di perusahaan-perusahaan harus ada grup ini yang memang namanya panel terlatih ya. Saya kira mereka kalau belum ada ya harus mengirim, nggak usah merekrut yang khusus aja, mengirim mereka sakti R&D-nya untuk ikut pelatihan, bisa di IPB, di IPB training, ya itu bisa ikut pelatihan ini. Ada juga di Pertisi Pangan, bisa ada food and nutrition life skill center, itu bisa membelajar ini dan mendapatkan sertifikat sebagai calon panen terlatih ya. Tertarik memahami uji organoleptik lebih dalam? Yuk pelajari di IPB University.
Terima kasih sudah menyaksikan IPB TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya. Oke, kalian sudah melihat video tadi ya. Dari video tersebut, apa yang bisa kalian simpulkan? Coba tadi ada memperhatikan videonya, apa yang bisa kalian simpulkan dari video tersebut? Uji organik adalah menguji suatu bahan metode penilaian mutu pangan yang menggunakan panca indera, yaitu pendekatan, penciuman, rasa, mendengar, dan peraba. Oke, ada yang lain? Ada yang lain dari kesimpulan ini video? Apalagi atribut mutunya apa untuk uji organoleptik tadi? Ada memperhatikan? Ada. Apa saja atribut mutunya? Uji ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dan daya terima konsumen terhadap suatu produk sebelum dipasarkan. Penilaian biasanya dilakukan oleh penulis dengan sistem skala atau skor tertentu, misalnya uji hedonik atau tingkat kesukaan. Jadi uji organoleptik adalah metode penilaian mutu pangan dengan menggunakan panca indera dari penglihatan bisa, peraba, pencecah, ada 5 ini rasa, pendengaran, dan peraba. 5 ya. Atribut yang biasa dinilai ada meliputi warna, aroma, rasa, tekstur. Untuk keripik sendiri kita ini ada kerenyahan. Atributnya kerenyahan ya. Di sini selanjutnya kita masuk ke materi ya. Pengertian dari mutu. Mutu adalah keseluruhan sifat atau karakteristik suatu produk pangan yang menentukan tingkat penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Sedangkan untuk konsep uji mutu pangan adalah proses penilaian terhadap kualitas suatu produk pangan untuk memastikan bahwa suatu produk sesuai dengan standar. Di sini aspek mutu meliputi yang pertama aspek fisik. Aspek fisik dapat berupa seperti warna, bentuk, ukuran, tekstur, dan penampilan luar produk. Sedangkan untuk aspek kimia meliputi kandungan gizi, kadar air, pH, kandungan zat tambahan, dan lain-lain. Yang ketiga, aspek mikrobiologi. Ini diharapkan suatu bahan pangan terhindar dari cemaran bakteri atau jamur. Yang keempat, aspek organoleptik berdasarkan panca indera manusia. Oke. Selanjutnya pengertian mutu organoleptik. Metode penilaian mutu pangan dengan menggunakan panca indera tadi sudah ya, penglihatan, penciuman, rasa, pendengaran, dan peraba. Tujuan dan manfaat dari uji mutu organoleptik adalah menjamin keamanan dan kualitas produk. Yang kedua, mengetahui tingkat penerimaan konsumen. Yang ketiga, menjadi bahan evaluasi dan pengembangan produk. Dan yang keempat adalah mendukung daya saing industri. Selanjutnya, parameter organoleptik meliputi warna. Ini bisa kita lihat warnanya seragam atau menarik atau tidak menarik. Nanti ini kita skor penilaian dari 1 sampai 5 ya. Dari suka, tidak suka. Untuk aroma khas bahan tanpa bau asing. Rasa seimbang dan enak, tekstur halus, kasar, renyah. Untuk kerenyahan sendiri,
Ini biasa kalau untuk kerenyahan, biasa untuk produk-produk seperti keripik itu ada untuk kerenyahan. Itu bisa kita lihat dari renyah atau crispy saat digigit. Varian rasa yang akan kita uji adalah original, jagung bakar, dan balado. Nanti tugas kalian ini ya. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD terlebih dahulu. Sebelumnya tadi kita udah bentuk kelompok, masing-masing udah ada dalam kelompoknya masing-masing ya. Saya bagikan LKPD-nya. LKPD ditulis identitas sekolah, silakan ditulis nama kelompok, tanggal, hari. Bisa kalian pelajari dulu ya untuk bisa kalian pelajari dan baca terlebih dahulu langkah untuk pengujian mutunya. Di sini ada 3 sampel ya. Kita baca dulu petunjuk kerjanya. Tadi kita sudah membentuk kelompok. Tugas kalian adalah amati produk keripik singkong menggunakan panca indera, meliputi warna, aroma, rasa, tekstur, dan kerenyahan. Yang kedua, isilah lembar penilaian organoleptik berdasarkan pengamatan kelompok. Yang ketiga, diskusikan dalam kelompok dan tentukan keripik singkong mana yang paling diterima atau disukai oleh konsumen beserta alasannya. Yang kelima, nanti kita presentasikan hasil uji mutu kelompok di depan kelas. Ini ada 3 varian rasa ya. Keripik A, keripik B, dan keripik C. Tolong nanti bisa dibuka. Bisa dibuka terlebih dahulu ya. Nanti tugas kalian mencicipi satu persatu yang sesuai parameter yang telah dijelaskan tadi. Apa saja parameter mutunya? Nanti kalian catat. Bisa dibuka ya. Silakan dibuka. Ya, begitu tuang. Tadi nggak kita buka dulu, takut nanti lembek ya. Bisa, bentar ya kita dulu. Bentar ya, untuk sebelum kalian mengadakan uji nanti harus kita netralisasi. Jadi rasa kerasa harus kita netralisasi dengan minum air putih terlebih dahulu, biar tidak bercampur nanti rasanya ya.
Ibu, ini ditulisnya satu atau dijelaskan? Enggak, ini nanti petunjuk pengerjaannya kan. Nanti kalian sesuaikan. Pilih A, rasanya seperti apa untuk rasa. Oh, berarti ditulis kayak ini. Ini nanti kalian ini aja. Tulis Tulis angkanya aja 1 sampai 5 kan. Nanti kalian yang paling banyak mana untuk penilaiannya, berarti nanti paling disukai gitu. Ada yang tidak disukai. Dari ketiga grafik ini nanti parameter mutu yang ada kalian rata-rata ya. Seumpama kita penilaian di sini dapat 20. Nanti kita rata-rata semua. Yang paling baik itu berarti yang bisa diterima oleh konsumen. Oke? Oke, Bu. Boleh setiap habis merasakan harus minum air putih dulu untuk menetralisasi rasanya. Biar terbias nanti ya. Di sini untuk varian rasanya tidak kita sebutkan itu rasa apa, ini rasa apa ya, biar tidak ada bias. Boleh dibuka semua. Kalian rasakan. Sangat tidak menarik, ekspor. Cukup. Aroma. Kalian rasa, habis itu kalian amati untuk warna, tekstur, kerenyahannya. Habis itu kalian tulis di LKPD kalian. Ada yang belum paham? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini jago ini original. Silakan kalian rasa, kalian amati semuanya. Ada kalau mau bertanya boleh bertanya ya. Maksud dari tingkat kerenyahan adalah waktu digigit apakah ada bunyi plus kayak gitu kan, kalau pipik kan ada ininya standarnya plus kayak itu kita gigit, berarti itu renyah.
Coba rasanya. Karena pakai gula. Lebih dari cukup banyak. Ada banyak enaknya. Ibu, ya, ini kita jelaskan tentang keterangannya. Ya, di sini rasanya seperti apa? Maksudnya apakah enak, apakah sesuai dengan ekspektasi? Gitu. Banyak kenanya. Ibu, tapi kan ini ada 3. Ada dari PDA. Ininya tuh yang mana? Dari semua list ini kita jelaskan satu atau dari semua rasanya? Gini, ini kan kita lihat dari seumpama dari kriteria ya. Kriteria kan dari meliputi rasa, aroma, warna, tekstur, kerenyahan. Ini kita rata-rata dulu berapa di sini. Nanti di sini kesimpulannya adalah disukai apa atau tidak disukai. Ini untuk kriteria. Berarti kriteria meliputi parameter ini semua. Rasa, aroma, warna, tekstur, dan kerenyahan. Sedangkan di sini keterangannya enak sesuai warnanya sesuai apa enggak? Sesuai yang ada. Kalau keripik warnanya kecoklatan, kuning kemasan, kecoklatan kayak gitu ya. Ya, ini kita setiap keripik dari keripik A, keripik B, keripik C, kita rata-rata dari rasa, aroma, warna, tekstur, kerenyahan, nanti kita rata-rata mana yang paling disukai oleh konsumen. Nanti ini di rata-rata dulu berapa nilainya. Itu kesimpulan yang paling tinggi itu berarti yang paling disukai, paling diterima. Ada yang mau ditanyakan? Berarti kan ini untuk nilai rata-rata ini dibagi dulu. Berarti seumpama poinnya 19, kita bagi jadi 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya berapa? 19. Iya, ini kan dijumlah. Ini kan baru dijumlah. Nanti kita bagi. Ini kan ada aspeknya, ada rasa, aroma, warna, tekstur, kerenyahan. Berarti kan kita bagi 5. 19 bagi 5. Nanti nilainya di sini berapa? Berarti nanti untuk nilai kan ini kriteria penilaian 1 sampai 5. Berarti nanti kalau seumpama di sini dapatnya 3, sekian, berarti nanti ini berarti disukai. Tergantung yang lain ya, nanti kita lihat yang lain juga. Ada yang mau ditanyakan? Oh, kurang ngerti. Oke. Berarti kan ya, dari keripik A, keripik B, keripik C, nanti kita jumlahkan keripik A kita jumlahkan yang sesuai dengan kriteria mutunya. Nah guys, ini kan ada 5. Berarti berapa ini jumlah semua? Nanti kita bagi 5. Hasilnya di sini nanti kita kasih nilai rata-rata, kita taruh di sini. Semua coba dihitung terlebih dahulu. Nanti yang paling tinggi nilai rata-ratanya
itu berarti yang paling disukai konsumen. Nanti di sini aja nilai rata-rata, nanti di sini kesimpulan nanti suka apa enggak kayak gitu ya. Untuk keterangan bisa di ini rasanya sesuai apa enggak, sesuai dengan yang di pasaran. Untuk aromanya sesuai dengan seperti itu, aroma keripik sesuai dengan aroma keripiknya. Untuk warnanya juga seperti itu, untuk teksturnya juga ya. Sesuai enggak yang kok dijual di pasaran gitu. Ada yang ditanyakan? Gimana kita tulisnya Bu? Apa di sampingnya boleh juga. Oh ini di bawahnya boleh juga. Di mana yang buat ya? Yang penting kalian tulis apa hasil dari pengamatan kalian. 4,1. Berarti ini untuk keterangan di sini untuk rasa apakah sudah sesuai dengan yang ada di pasaran, apakah sudah sesuai dengan rasa ini emang sesuai rasanya seperti itu kayak gitu. Apakah sudah sesuai, aromanya juga apakah sesuai dengan keripik singkong. Untuk warna apakah kuning keemasan, sesuai standar keripik singkong yang ada. Ini yang paling berat. Silakan diskusi dulu. Cukup. Bu, ya. Jadi kan ini nilai dari keripik A sekian ya. Kita rata-rata dulu. Berarti dari hasil ini kita bagi 5. Ini kan ada rasa, aroma, warna, tekstur dan kerenyahan. Berarti ini kita bagi 5 dulu. 17 dibagi 5 berapa hasilnya nanti? Dari keripik B juga seperti itu. Untuk keterangan di sini kalian bisa tulis untuk rasa apakah sesuai rasanya sesuai dengan keripik singkong yang ada di pasaran. Untuk aroma juga sama, warna, tekstur dan kerenyahan. Apakah seperti itu di pasaran? Jadi kalian rata-rata dulu. Dari sini kan ada rasa, aroma, warna, tekstur dan kerenyahan. Berarti kan ini ada 5 ya, ini ada 5. Berarti hasil ini kita bagi 5. Nanti kita rata-rata. Kita ambil nilai rata-ratanya. Oh bukan kita di sini. Enggak, ini nilai rata-rata. Jadi ini kan mama 18. Berarti 18 dibagi 5 berapa hasilnya? Kan? Nanti dibuatnya di nilai rata-rata.
Itu kalau meternya kan ada 5, berarti dibagi 5. 18 berarti 5. Ini kan parameternya ada 5. Nanti hasilnya berapa? 3, sekian. 3,3. Ayo untuk matematikanya. Silakan dicoret-coret. Ini kan kalian dilakukan sesuai dengan parameter ini berarti kan kalau jangan subjektif ya untuk penilaiannya. Jangan sama semua. Asal nanti semua 5. Nanti ini nggak ada pertandingan kita. Beda. Ya, 3,2 nanti di sini. Boleh angkanya boleh sesuai dengan pengamatan kalian, sesuai dengan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian lihat. Ya boleh. Kalau emang nggak enak ya kita kalau nggak harum ya yang enak aja lah. Sesuai dengan yang kalian rasakan. Ini 18. Oh pakai koma nggak apa-apa dia. So mama 18 bagi 5 berarti dapat 3, sekian. Ya coba dihitung untuk matematikanya itu boleh. 3, sekian boleh, nggak harus utuh, nggak harus nilai utuh 4, 5 kayak gitu enggak. Karena Pak uji omongan ini kan dia nggak mutlak ya. Ini belum. Yang paling disukai yang mana? Ya. itu yang mana? Iya semua ini nggak usah kalau di bawah ini kan jangan ada ya. Berarti dari ketiga clipping ini mana yang paling disukai? B. Ya, oke. Sekarang kesimpulannya berarti clipping B yang paling disukai. Ini ada lanjutan pertanyaan, kalian bisa jawab. Yang kalian sukai, kalian keterangan ini apakah rasanya sesuai apa rasanya enak. Nanti kita ada bagaimana B
Nanti setelah kalian mengisi tabel pengamatan organoleptik, ada diskusi di belakang ya yang perlu kalian jawab ini di LKPD-nya. Bukan nggak ada, nggak main aja. Nggak ada. Oh kan kita paling suka PBB kan, karena rasanya original. Kerasa. Ada rasanya masih masih asli rasanya, masih ditambah rasa buatan karena itu masih alami. Oh yang belakang. Di belakang masih ada itu, bisa kalian jawab ya. Esai. Nanti kalau setelah kalian mengerjakan LKPD, nanti ada presentasi ya. Persiapkan siapa yang mau mempresentasikan ke depan. Boleh siapa aja, boleh presentasi, boleh perwakilannya aja ya. Sudah selesai? Belum, Bu. Belum. Oke. Sebentar lagi ya. Selesaikan terlebih dahulu. Sudah selesai? Bentar, Bu, tinggal esai. Berarti kan puas apa enggak? Selesai? Di belakang masih ada pertanyaan ya? Merasa dari yang kita sukai, kita sukai bintang.
Jangan ditambah lagi. Betul, benar. Tidak usah ditambah. Ini kok ini kan bisa. Ya, Sudah? jangan ditambah apa lagi dan Sudah. jangan ditambah apa. Jangan ditambah lagi kurangnya lagi. Sudah. Belum. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Silakan yang lain. Tunggu dulu ya, nanti setelah ini kita presentasi. Coba kalian ini siapa yang mau presentasi ke depan? Lila ya prestasi. Tak baca dulu. Ayo, selesaikan dulu. Kelompoknya ini buat nama kelompok ini apa nama-nama kamu? Nama-nama kali. Dari kelompok berapa? 1, 2, 3. Dari 2, 3 sana ada. Aja. Tiga. Tebal. Kalau tebal kita nggak rasa, tebal nggak. Kalau dia tebal itu prestasi ini. Sudah. Lila. He is out of your Oke, udah selesai semua ya? Sudah? Sudah, Bu.
Nanti aja. Dikumpulin aja Bu. Nanti tahu. Yang lebih memadai. Sudah Bu. Persiapkan nanti untuk presentasi ya. Yang sudah persiapkan untuk presentasinya. Bentar ya, tunggu kawannya dulu. Kelompok lain dulu. Cepat ya, jangan masuk. Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Oke. Oke, persiapkan dulu. Ayo persiapkan dari sesama rekan-rekannya siapa yang mau maju debat atau presentasi untuk menjelaskan hasil LKPD-nya, hasil pengamatannya. Berarti nanti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Apakah mau berurutan? Apa ada yang mau maju terlebih dahulu? Berurutan aja. Berurutan. Berarti dari nomor 1 di sini ya. 1, 2, 3. Oke, coba kalian pahami dulu hasil dari tabel pengamatan kalian. Ya, buat kesimpulan kecil di bawah, titik mana yang paling disukai,
yang tidak disukai, kenapa tidak disukai. Rekomendasi untuk perbaikan mutunya ditulis di kesimpulannya di bawah. Terutama kelompok rasa kelompok B, rasanya kurang bumbunya kurang terasa. Rekomendasi perbaikan mutunya apa? Apakah perlu penambahan bumbu? Ya. Ya, ini seumpama kan untuk kesimpulannya apa? Yang mana yang paling baik? Yang mana yang paling disukai? Yang B yang paling disukai, yang paling tidak disukai. Berarti untuk yang rekomendasi perbaikan mutunya seperti apa? Apakah rasanya kurang terasa rasa garamnya? Berarti perlu penambahan bumbu. Kalau aromanya kurang bagus, kurang wangi atau apa gitu ya, tidak harum warnanya. Apakah minyak yang digunakan minyak bekas lama sering dipakai itu kan nanti mempengaruhi dari aroma. Warnanya kalau kita kelamaan menggoreng nanti warnanya jadi gosong, seperti itu. Perbaikan mutunya seperti apa? Berarti yang paling bagus yang mana, yang paling tidak disukai yang mana? Tuliskan alasannya. Titik A paling disukai. Kenapa disukai? Titik B paling tidak disukai. Kenapa? Rekomendasi perbaikan mutunya juga dicantumkan ya. Oke, sudah siap untuk presentasi? Oke, siapa yang mewakili untuk kelompok 1 presentasi? Satu orang boleh. Dua boleh juga. Kalau mau berani berdiri di depan, di sini aja di depan. Di sini boleh ya? Di sini biar kelihatan temannya semua. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didengarkan ya presentasi yang lain. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil pendapat yang sudah dicoba tadi. Ya, hasilnya seperti apa? Kami dari kelompok 1 yang beranggota Putri Balkis, Ismananda, Tiara Lestari, Kayani Makfira, Nur Khadijah. Deskripsi kami dari 3 keripik itu yang paling bagus adalah keripik B. Penilaian kami dengan keripik A yaitu tidak disukai karena kurang rasanya cukup, aromanya cukup, dan warnanya menarik, teksturnya renyah, dan kerenyahannya renyah. Jadi kurang menarik. Dan keripik B sangat disukai karena semuanya bagus dan perfect. Keripik C sudah disukai karena rasanya enak, aromanya sangat enak, warna sangat enak, tekstur keras atau lembek, kerenyahan sangat renyah. Jadi yang paling disukai yang mana? Yang B.
Untuk yang ketiga, yang mana yang paling disukai? Yang B. Yang B ya. Hasil analisis dan diskusi kami tentang keripik singkong mana yang memiliki mutu terbaik dan mengapa. Keripik singkong yang terbaik yaitu B karena atributnya sangat bagus dan memadai. Yang kedua, bagaimana mutu produk mempengaruhi daya tarik konsumen? Mutu produk yang mempengaruhi daya konsumen yaitu mutu sangat berfungsi dalam suatu produk untuk berjual. Dan yang ketiga, apa strategi sederhana yang bisa dilakukan agar mutu produk lebih konsisten, yaitu mencicipi dahulu baru menjualnya. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya enggak? Tidak. Tidak. Oke, silakan duduk. Kita dengar kelompok 2. Untuk kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Saya sebagai anggota Merla Saira dan rekan-rekan saya Mutiara, Mira, Fitri, dan Rani. Dari pernyataan diskusi tabel pengamatan organoleptik, di sini dalam tabel tersebut ada aspek kriteria penilaian dari kripik A, kripik B, dan kripik C. Setelah itu keterangannya. Dari rasa kripik A yang telah kami rasa, itu kami memberi nilai 3 karena itu ada rasa yang kurang bagi kami. Dan kripik B ada kami beri nilai 5, kripik C 5. Keterangannya sesuai dengan rasa yang dimiliki singkong tersebut. Dari aroma, kami memberi nilai kepada kripik A 3, kripik B 4, dan kripik C 5. Sama dengan singkong biasanya. Lalu, yang pada rasa, penilaian tersebut kami beri 4 pada kripik A, 3 kepada kripik B, 5 kepada kripik C. Karena sesuai dengan penjual pasarannya. Pada tekstur penilaian yang beri ada 4 pada kripik A, 5 kepada kripik B, dan 3 kepada kripik C. Keterangannya sangat sesuai dengan kripik biasanya. Lalu kerenyahan tersebut kami beri nilai kepada kripik A 4, kripik B 5, dan kripik C 3. Karena keterangannya sesuai standar dari beberapa singkong tersebut. Lalu dari hasil semua kripik A, kripik B, dan kripik C, nilai rata-ratanya 18 dan kami bagi 5 dari aspek mutunya, yaitu 18 bagi 5 kami beri 3,2. Dan dari kripik B bernilai 22 dari nilai rata-ratanya. 22 kami bagi 5 juga, yaitu 4,2. Kripik C juga seperti biasanya. Dari aspek mutu tersebut kami cari, yaitu 21 dan kami bagi 5, yaitu 4,1. Dari kripik C kami menjelaskan bahwa ini yang tidak terlalu disukai. Dari kripik B yang sangat disukai, dan dari kripik C yang paling disukai. Kepada kripik B. Yang paling tidak disukai?
yang paling tidak disukai yang sedang lah kalau kita bilang ya, yaitu keripik C ya, dan keripik A sebagai yang tidak disukai, yang paling tidak disukai. Berarti keripik A yang tidak disukai. Dari analisis dan diskusi yang kami dapat dari kelompok kami, keripik singkong mana yang memiliki mutu terbaik dan mengapa? Kami akan menjawabnya, keripik singkong B yang memiliki mutu terbaik. Mengapa? Karena keripik tersebut tidak banyak mengandung rasa yang berbeda-beda. Karena ia memang rasa original tersendiri yang hanya mengandung minyak saja saat digoreng. Bagaimana mutu produk memengaruhi daya tarik konsumen? Sangat memengaruhi konsumen agar sering membeli dan merasakan singkong tersebut yang cocok untuk dijadikan cemilan sehari-hari. Lalu yang ketiga, apa strategi sederhana yang bisa dilakukan agar mutu produk lebih konsisten? Menjaga kehigieniskan dan mencukupi produk pakan singkong. Lalu dari yang semuanya yang kami dapat jelaskan, dari keripik yang setelah dicoba, kami lebih tertarik dengan keripik B. Tetapi lebih enak dengan rasa. Kami ingin ada sedikit tambahan bumbu jagung agar rasa lebih enak dan pas. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang bertanya? Terima kasih. Bila ada kata kami yang melukai hati atau bagaimana, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, untuk kelompok 3. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pendiskusian kami tentang keripik singkong. Di sini ada aspek mutu, kriteria penilaian, keripik A, keripik B, keripik C, dan lain-lain. Kami aspek mutu, kami berikan rasa keripik A 6,3, keripik B 4, keripik C 4. Aromanya keripik A 3, keripik B 4, keripik C 4. Warnanya keripik A4, keripik B4, keripik C5. Teksturnya keripik A4, keripik B4, keripik C2. Teksturnya keripik A4, keripik B4, keripik C2. Kereyahannya keripik A5, keripik B5, keripik C2. Nilai rata-rata semua kami sudah jumlahkan. Keripik A 19, keripik B 21, keripik C 18. 19 bagi 5 kami hasilkan 9,4, 3,4, keripik B 4,1, keripik C 3,3. Yang sangat kami suka keripik B dan cukup kami suka keripik A, dan sangat tidak saya suka keripik C. Nanti yang paling disuka keripik apa? Keripik B paling disuka. Baik, berarti keripik A. Yang tidak disukai Keripik C. Oke. Selanjutnya
Analisis dan diskusi kami antar kelompok tadi. 1. Keripik singkong mana yang memiliki mutu terbaik? Mengapa? Menurut kami keripik terbaik itu keripik B karena rasanya masih alami dan belum pernah ditaruh rasa dan wanginya enak dicium dan renyahnya pas. Bagaimana mutu produk mempengaruhi daya tarik konsumen? Pembuatan lebih menarik tadi agar konsumen tertarik dengan apa yang mereka rasakan dan juga rasanya dan keripik jangan pernah berubah-ubah dari segi apapun agar konsumen kembali lagi. 3. Apa strategi sederhana yang dilakukan agar mutu produk lebih konsisten? Kalau untuk keripik sudah dan jangan ditambahkan dan jangan dikurangi. Berarti untuk mutu ini ya harus konsisten ininya waktu mutunya. Untuk ininya untuk rekomendasi produk yang paling disukai Diubah lagi agar lebih baik lagi dan juga lebih menarik lagi. Oke, silakan Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk ketiga kelompok ya yang sudah menyelesaikan presentasi dengan baik. Sekarang dari ketiga kelompok ternyata dari ketiga kelompok menyimpulkan yang paling disukai adalah keripik B. Betul? Betul. Oke. Jadi tadi ada pertanyaan di sini, kenapa keripik singkong mana yang memiliki mutu terbaik dan mengapa? Berarti keripik singkong yang memiliki mutu terbaik adalah keripik B. Di sini berarti aspek mutunya mencukupi semua ya, parameter dari rasa, aroma, warna, tekstur dan kerenyahannya berarti sesuai dengan standar. Betul? Seperti itu? Betul. Oke. Yang kedua, bagaimana mutu produk mempengaruhi daya tarik konsumen? Kalau mutu produknya baik, membuat konsumen merasa puas dan percaya untuk membeli lagi. Jadi kalau kita beli ya, oh rasanya udah bagus, udah enak, berarti suatu saat nanti kita pasti akan beli lagi kan? Seperti itu. Semakin konsistensi mutu produk, semakin konsisten mutu produk, semakin tinggi pula daya tarik pembeli di pasar. Karena konsumen cenderung memilih produk yang aman, enak, dan sesuai selera. Sepakat ini? Sepakat. Oke. Yang ketiga, apa strategi sederhana yang bisa dilakukan agar mutu produk lebih konsisten? Biasanya, agar mutu produk konsisten, itu menggunakan bahan baku singkong yang berkualitas, menjaga kebersihan dan teknik penggorengan yang tepat, menakar bumbu sesuai dengan standar yang sama, serta melakukan uji organoleptik secara rutin sebelum produk dipasarkan. Seperti itu ya untuk hasil presentasi kita hari ini. Sekarang untuk melihat seberapa kalian memahami materi uji mutu organoleptik pada bibit singkong. Kalian mengerjakan post-test terlebih dahulu ya. Silakan identitas ditulis. Silakan dijawab soal post-testnya. Semuanya Bu.
Silakan tulis namanya, siapa yang ini? Ya. Oke, kalau sudah siap silahkan dikumpulkan. Sudah tulis namanya? Sudah siap ya? Sudah siap semuanya ya? Sekarang kita mau merefleksi dari awal sampai akhir pembelajaran. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang uji organoleptik pada varian titik singkong varian rasa? Sangat menarik Dan sangat menarik Ya, ada lagi ini. lebih tahu banyak tentang perbedaan rasanya dan teksturnya dan tekstur rasanya aromanya. Oke. Apakah manfaat yang dapat kalian ambil setelah melakukan uji organoleptik pada titik singkong? Apa manfaatnya ke depan buat kalian sebagai siswa APHP ya? Apa manfaatnya ke depan? Agar bisa membedakan titik singkong dan rasa-rasanya. Agar bisa membedakan. Ya, bisa membedakan. Jadi kalau kalian membuat usaha sendiri, kalian sudah tahu gimana caranya untuk titik singkongnya, parameter apa saja yang diuji. Harus selalu sesering mungkin untuk melakukan uji organoleptik. Sebelum dipasarkan, kita lakukan uji organoleptik terlebih dahulu. Oke, untuk materi hari ini sudah selesai. Sekarang untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang ini ya, aspek kimiawi ya. Silakan kalian belajar di rumah terlebih dahulu agar nanti waktu kita belajar sudah ada pemahaman awal kalian ya. Oke, alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih semua anak-anak ya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sekarang kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Tepuk tangan kita buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.